kalau dahulunya gitu, kalau ada yang melakukan pengeboran di lebih dangkal lagi gitu, ngambil air gitu, mungkin hanya 12 meter, bisa jadi kalau zaman dulunya itu mempunyai kualitas yang sama. Tapi dengan seiringan waktu, akibat ada perbuatan guna lahan, ada pertumbuhan penduduk, sehingga akhirnya kerentanan itu makin berpotensi untuk terjadi gitunya pencemarannya. Dan kalau yang namanya pencemaran itu nggak bisa kayak mesin atau mobil mogok kita tahu gitu, tapi yang minum air ini bukan pakar kan? Yang minum air ini pengen biasa. Jawabnya langsung aja, mana yang lebih berkualitas? Air yang di permukaan, cisirah mata air, air yang di bor 30 meter, atau air yang di bor 100 meter, mana yang lebih berkualitas? kualitasnya itu sama asal sesuai dengan standar, standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tapi yang punya kedalaman 30 meter dan 100 meter itu lebih aman dari kerentanan dari kontaminasi, pencemaran itu. Artinya bahwa air yang di bawah tanah, yang di bor itu jauh lebih terjamin higienitasnya dibanding yang di permukaan. Kan itu dulu Pak, ya kan? Kalau begitu, kata saya juga jangan iklannya tidak boleh air yang terjun karena itu berpotensi tercemar yang terjun itu. Visualnya ya Pak ya, visualnya maksudnya. Kan logikanya sederhana gitu loh Pak. Nah, saya mah kan ngomongnya jeung rakyat jadi ngerti pikiran. Kan saya harus membaca pikiran konsumen walaupun saya bukan marketing Bapak. Nah, yang kedua, jadi Bapak punya alat ini nih. Saya jawab aja. Punya potensi nggak pergeseran tanah? Sampai saat ini belum ada, kita belum melihat ada potensi itu gitu. Kemungkinan terjadi nggak? Kalau kemungkinan saja terjadi karena kan kita punya gempa ya, jadi sangat rentan di daerah tektonik. Tapi pertanyaannya adalah dengan diambil air itu dari dalam tanah diambil, itu menimbulkan pergeseran nggak? Ini bukan faktor gempa dan sebagainya. Tanpa gempa bisa geser nggak tanahnya? Bisa roboh nggak itu hutan? Insya Allah dengan adanya eksploitasi kita saat ini memang sudah ada kajian dari Badan Geologi, seperti waktu terjadi longsor itu kan ada press release dari penyebab dari longsor itu sendiri. Jadi memang tidak ada korelasi. Oke, kan berikutnya lagi. Dengan air diambil, apa dampaknya terhadap sumber-sumber air yang dinikmati oleh masyarakat? Untuk ke sawah, ke kolam, kan Bapak harus jawab itu. Memang dari sini dengan kajian yang dilakukan bersama Unpad tadi, itu salah satunya kita menghitung neraca air. Jadi neraca air itu berapa sih air hujan yang jatuh, berapa air hujan yang meresap, dan berapa air hujan yang akhirnya mengalir ke sungai dari sini. Nah, yang meresap pun itu akhirnya dia akan ada yang keluar sebagai mata air alami tadi itu sendiri gitu. Nah, dari sini yang memang kita melakukan kajian dan perhitungan, dan waktu itu dibantu juga oleh salah satu dari PUPR gitu ya, tapi waktu itu belum PUPR namanya. Jadi dibantu untuk mengkaji itu selama 1 tahun terkait dengan pengaruh air permukaan. Jadi ada yang namanya debit andalan untuk mengukur, karena air sungai itu kan akan dipakai untuk irigasi dan untuk yang lain-lain gitu. Nah, beliau ya punya data lengkap, lalu dari sini karena kita studinya itu 1 tahun lebih Pak, jadi kita bisa melihat fluktuasinya selama harian karena kita taruh alat di situ. Jadi